Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua lah di channel ini. Entertainment. Ganti lagi guys. Males. Keberatan nama. Terlalu beban. Terlalu besar. Ini kita mau bahas apa ini? Filosofi Semar ya mas? Ya, Semar. Ya sambil nyungging ulang lah, mulas ulang wayang ini baru muti karena sudah rusak warnanya. Sambil ngobrol-ngobrol santai tentang filosofi karakter atau tokoh-tokoh pewayangan. Iya, ternyata Mas Yuyun tuh apa itu juga apa ya, memiliki kreativitas yang tinggi. Selain bisa melihat makhluk-makhluk astral, dia juga bisa ini bikin wayang dari apa saja mas ya? Apa saja bahannya, yang penting bisa dibuat. Dari kardus, dari karton bisa, dan bagus modelnya. Ayo kita mulai aja langsung mas ya. Jadi sekalian kita membahas tentang filosofi karakter wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sangat membudaya di Pulau Jawa khususnya ya. Dan ini hanya Semar, hanya kepalanya ini untuk nyambung yang sudah rusak. Jadi kita potong nanti terus Disambung tempel. bisa ya? Bisa. Eman-eman lah ya, kita kalau kita bisa. Nah, untuk pajangan-pajangan sih bagus. Oke, Semar. Semar itu kalau kita ambil atau dari versi cerita pedalangan atau cerita dari Ringgit Purwo yang basicnya itu diambil dari cerita-cerita dari serat-serat atau primbon atau buku ya dari Purwocerita, namanya Purwocarita. Itu ya Purwocarita itu banyak sih. Memang dalang-dalang itu mengambil cerita yang ya jadi panutan juga dari buku Purwocarita itu. Dan salah satunya Semar ini. Semar ini kalau kita ceritakan dari versi Purwocarita itu dia lahirnya dari sebutir telur, atau dia itu anaknya Yang tunggal. Sang Yang Wenang. Iya kakeknya Sang Yang Wenang mempunyai anak Sang Yang Tunggal, dan istrinya bernama Rekotowati, Dewi Rekotowati. Dan yang melahirkan satu butir telur. Nah, setelah melahirkan satu butir telur itu, setelah satu butir telur itu kalau bahasa wayang dipuja lah. Ya kalau sekarang mungkin ada yang mengartikan kalau dari teknologi, kalau disambungkan dengan teknologi sekarang mungkin cloning itu menjadi 3 cikal bakal dewa besar, dan Termasuk Semar itu ya? Termasuk salah satunya Semar. 3 itu siapa aja mas kalau 3 itu yang di bagian luarnya atau kulitnya itu cangkangnya iya, cangkangnya telur itu menjadi togok, yang dikenal dengan togok. Kalau nama kedewaannya adalah Tejo Mantri. Ada yang banyak sih, Dosonomo ngarani ya. Jadi sebuah atau nama-nama yang
setiap ada itu kan setiap kalau wayang kan gitu sih, setiap ada cerita yang tokohnya bisa namanya itu bisa berganti-ganti. Jadi satu satu tokoh itu mempunyai banyak nama. Namanya biasanya disebut dengan Dosonomo. Itu ada yang menyebutnya Tejo Moyo, yang paling sering Tejo Mantri sih atau Togok. Oh. Dan yang putihnya telur tadi ya, putihnya telur tadi menjadi Esmoyo atau Semar. Dan yang kuning menjadi dikenal dengan Manik Moyo atau Betoro Guru. Nah itu kalau di versi Purwocarito. Manik Moyo. Berarti beda sama Semar ya? Beda. Kalau Manik Moyo itu ya saudaranya yang paling muda. Jadi yang pertama Tejo Mantri, yang kedua Esmoyo, yang ketiga Manik Moyo. Betoro Guru. Kok terus kadang kayak Sabdo Palon tuh kan kalau digambarkan kan perawakannya mirip Semar juga. Iya, itu kalau Sabdo Palon ceritanya dia kan Sabdo Palon itu kan nama gelarnya saja. Kalau sebenarnya sih dikenal dengan namanya itu dikenal dengan Grojogan Sewu. Ya mungkin nanti kita angkat juga sih. Itu Tentang apa Sabdo ceritanya Palon itu. Sabdo Palon itu. Dan kalau kita bicara Semar ya, Semar itu bagaikan kalau orang atau ada versi lain juga yang mengatakan kalau Semar itu Nabi Sis. Nabi Sis itu versi-versi dari sudah kalau menurut ceritanya ini ya Wali Songo yang memasukkan ceritanya di Semar ini di pewayangan. Itu ada cerita kalau Esmoyo ini adalah Nabi Sis itu anak Adam. Anak Adam yang nggak kembar sendiri. Adam dan Hawa itu kan mempunyai anak ya 44 anak. Itu kembar semua. Yang nggak kembar ya ini. Yang beda Nabi Sis sendiri. itu yang beda sendiri ini. Dan yang dikenal dengan Semar ini. Nah, Itu di cerita Islam juga gitu apa beda? kalau di cerita Islam itu kurang tahu. Katanya sih kalau ceritanya sih ada juga yang mengatakan Nabi Es atau iya Nabi Es itu ada memang anak Adam yang bernama Nabi Es itu. Ya Ya, cuma tapi beda iya. penyebutan aja ya. Iya, dan bagi orang Jawa sosok Semar ini atau Esmoyo ini sangat dikagumi. Bukan berarti dikagumi atau ya mungkin kalau kita mensifati sifat-sifat Tuhan ya dari segala wataknya itu Sifat-sifatnya lah ya. iya sifat-sifatnya. Kayak maha pengasih, penyayang, pemurah itu semua ya. Iya. Dan yang bukan yang baik-baik juga ya Tuhan kan Kayak paradok. paradok ya. Maha pembenci, Pembenci, maha penipu. maha penyiksa, maha segala-galanya yaitu kalau orang Jawa bila itu dirangkai atau digambarkan Tuhan maha penyiksa, Tuhan maha welas asih, Tuhan maha. Cuman ada satu yang tidak punya, keterbatasan. Nah itu yang paling utama ya. Itu bagi orang Jawa sifat-sifat Tuhan dengan segala macam wataknya tadi bila digambarkan sosoknya akan muncul seperti Semar itu. Bukan berarti Semar itu Tuhan loh ya. Kalau sosoknya Semar itu simbol-simbol Tuhan itu iya kelihatan laki-laki tetapi kok kayak perempuan punya payudara, kelihatan
berdiri, tapi kok semacam Maya ya. maya itu semacam tidak jelas memang. Nah itu Semar memang misterius. Semakin dicari semakin menjauh. Identik atau Semar ini kalau di pakeliran wayang pasti identik dengan warna hitamnya juga kan. Karena maya, dia memang maya. Kosong. Kosong ada. Ya kalau kita lihat maya sih, kita tidak membaca yang terlihat saja kan, pasti kita juga melihat yang dibalik itulah. Kosong tetapi ada isi itu. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Dan ya Semar ini memang Esmoyo ini. Terus ceritanya selanjutnya setelah menetas itu, Ya karena itu kalau di versi pewayangan atau di versi Purwocarito itu ya ada kaitannya dengan politik juga, karena kan 3 bersaudara ini salah satunya harus menjadi pemimpin para dewa. Dan akhirnya kalau 3 bersaudara ini merebutkan tahta untuk menjadi raja para dewa, pasti ada ini kan ada kampanye-kampanye, kritik politik. Iya pasti kan ada kompetisi lah. Nah, ternyata kalau di pewayangan ternyata di situ Manik Moyo atau Bathara Guru mempunyai ide yang kurang bagus. Jadi mengadakan kompetisi dengan cara menelan gunung atau memakan gunung yang harus dengan urutan yang sepuh dulu dari kakaknya dulu, Tejo Mantri turun ke Semar baru Manik Moyo. Dan waktu giliran Manik Moyo itu ternyata memang sudah diprediksi bakal kalau waktunya ini kalau pas giliranku kan gitu, pasti ayahnya atau Sang Hyang Tunggal itu pasti marah. Sudah tahu, memang sudah diberi tahu. Jadi setelah baru mau giliran Manik Moyo, ternyata Sang Hyang menang mengetahui itu dan marah. Tapi sebelumnya siapa Togok ini, Tejo Mantri ini berhasil untuk kalau yang gitu. Togok itu sedikit memaksa untuk menelan gunung itu, dan akhirnya ternyata tidak mampu sampai. Ya kalau di pewayangan kan gambarannya mulutnya robek. Ya itu karena dia memaksa untuk menelan gunung dan tidak berhasil. Dan kalau pas giliran Nyai Semar ini, kalau giliran Semar dia mempunyai pemikiran yang cerdas juga sih. Cara lah ya. Mempunyai cara untuk menelan gunung. Kalau iki nek tak telan sekaligus nggak bakalan masuk. Jadi saya makan sedikit-sedikit. Dan akhirnya setelah dimakan habis ternyata keluarnya nggak bisa. Terus digambarkan perutnya. Iya, digambarkan perut dan bokongnya yang sangat besar. Itu kalau di versi cerita pewayangan. Setelah ketahuan Hyang Tunggal dan si Hyang Tunggal ini marah, terus kelanjutannya kayak gimana? Ya pastinya ada sanksi atau hukuman. Kalau itu terus setelah Sang Hyang menang atau Sang Hyang Tunggal itu tahu dan marah, terus akhirnya si ini Tejo Mantri dan Esmoyo dihukum harus turun ke bumi dan mempunyai dengan membawa misi-misi tertentu harus bisa melakukan itu. Kalau Tejo Mantri itu
diturunkan ke bumi dengan diberi kewajiban atau tugas untuk momong para satria-satria yang angkara, satria-satria yang sedikit kayak arogan, jahat gitu ya. yang lebih ke situ. Dan Sang Ismoyonya sendiri diberi tugas untuk memomong para satria yang bijaksana. Seperti kayak apa ini Pak Arjuna, Rama ya, Kresna. iya, Pandawa, ya dari Rama ya sudah momong sampai ke Pandawa sampai keturunannya. Katanya sampai ke raja-raja Majapahit juga. Ya, itu masuknya ke versi Sabdopalon. Mungkin saja itu titisannya yang Semar yang mau ngomong sampai raja-raja Majapahit. Dan ya, kalau yang dikenal dengan Sabdopalon itu Guru Nusantara. ya, itu resi yang mungkin kalau orang Jawa ya sangat diagungkan dari segala. Mengagungkan bukan berarti menyembah, Bukan, karena mengagumi. Dan memang ajaran-ajaran Semar itu kalau memang di khusus untuk orang-orang Jawa sih sangat bagus, mudah diterima, mudah dicerna, nggak terlalu banyak weden-wedenan atau banyak apa ini yang lebih gamblang lah ya. Gamblang, lebih merasa ini orang yang belajar agama dengan gaya Semar ini nggak takut lah, nggak ada beban untuk wah kalau kamu nggak melakukan ini kamu pastinya akan begini, akan begini. Jadi kesannya kalau beribadah itu cuma karena ketakutan, bukan karena pure ingin menembah ke Yang Maha Kuasa. Iya, nah itu. Jadi makanya kalau dulu sebelum ada agama masuk ya dari ke Nusantara, khususnya Pulau Jawa, itu ajaran-ajaran yang dibawa oleh resi-resi atau dianggap titisannya Semar itu bagus, itu sudah ada lama. Makanya kalau agama yang sukses di Nusantara, di Pulau Jawa khususnya, itu pasti konsepnya, ajarannya mirip-mirip dengan apa yang sudah diajarkan yang Semar itu. Makanya orang Jawa mudah kalau ada agama masuk kok ajarannya kok mirip-mirip ya kayak sama ajaran leluhur-leluhurku dulu. Rahmatil alamin gitu. Jadi lebih mudah dia memahami dan akhirnya ya sukses lah. Banyak agama mulai dari Hindu, Buddha, yang terakhir Islam itu diterima dengan segala budayanya juga. Nah, itulah. Berarti tugasnya itu Ya, momong para satrio, atau yang dikenal bapaknya atau pamomong, yang kalau Tejo Mantri kan pamomong Pangiwo, kalau Semar Panengen. Nah, jalan yang kiri, yang Semar jalan kanan ya. Itu sebenarnya sih ya juga hanya simbol-simbol juga sih, atau kode-kode untuk kita bisa membaca di balik, bisa menelaah filosofinya atau itu. menerapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya, itu yang sebenarnya sih seperti itu. Bukan hanya menonton dan mendengarkan ceritanya. Dan tapi kebanyakan kalau anak muda sekarang melihat bentuknya aja gini sudah malas. Udah malas.
Wayang nggak seru lah kalau. Dan ya kalau kita lihat pakeliran wayang Purwo atau ringgit Purwo atau wayang kulit ya, dari zaman dulu sampai sekarang dia bisa mengikuti lakon-lakonnya, itu bisa mengikuti zaman. Ini zaman milenial atau zaman apa, semacam air mengalir saja, nggak habis-habis, dan bisa beradaptasi dan bisa sinkron dari semua zaman. Walaupun sekarang ini anak-anak muda jarang sekali, ya mungkin terlalu bosen atau ya dulu sih ada sih terobosan yang baru-baru ini yang Banyak mulai disukai anak-anak mulai muda. anak muda suka dengan pewayangan, dan itu cuma hanya sebentar saja, Wan. Yang membawa Kiseno Nugroho itu ya, itu sangat menginspirasi sekali lah. Beda Ya, banget. beda dari dalang-dalang yang lain yang bisa membawa anak muda jadi seneng wayang, jadi Orang bisa yang nggak lebih suka wayang kalau udah nonton Kiseno pagelarannya, waduh, langsung suka. dijamin. Ya memang itu sudah kan dalam juga, jadi ya nggak bisa kita hindari juga. Tugasnya sudah selesai. Tugasnya memang sampai di situ. Ya nanti mungkin ada Penerus lah. penerus atau Kalau terobosan. pengganti sih nggak, karena mungkin ada Nggak bisa mungkin ada, menggantikan. kalau mungkin ada muncul lagi yang lebih bagus lagi kan, siapa yang tahu kan. Yang memang budaya wayang ini mungkin saja juga sangat dijaga oleh leluhur kita kan, Nggak boleh musnah. nggak bisa hilang. Oke, untuk filosofi Semar tadi masih ada kelanjutannya. Iya, kalau filosofi ketuhanan atau kebertuhanan Semar bagi orang Jawa itu biasa konsepnya itu ada tiga macam atau tiga mekanisme yang diajarkan oleh Semar, dan sangat sederhana sekali. Contohnya yang pertama itu tansah eling. Pertama, ojo dumeh, tansah eling, lan waspada. Itu tiga kata itu mempunyai artian yang sangat luas, Yang selalu jadi pegangan. Kalau kita baca sih sangat simpel sekali ya. Ojo dumeh, tansah eling, lan waspada. Ojo dumeh, kita mengartikan ojo dumeh atau membaca simbol atau Jangan sombong. itu kan iya banyak sekali. Jangan sombong, jangan mentang-mentang lah, mentang-mentang apa saja lah. Ojo peh iso terus. Nah, Betul. Ojo peh pinter terus pinter, ojo peh. Semua yang baik-baik bahkan yang buruk-buruk juga semuanya ojo dumeh. Nah itu. Jadi tidak mencakup hanya satu sifat saja. Itu konsep ketuhanan yang memang diajarkan Semar. Dan yang kedua itu tansah eling. Ya pastilah. Harus selalu ingat ya. Selalu ingat Yang Maha Kuasa. Terus bahkan jangan pas terpuruk aja. Biasanya kan gitu. Allah, berikan aku uang. Biasanya gitu. Manusia itu kalau eling Gustine pastine waktu-waktu yang kepepet atau sedih atau apa itu pasti baru eling. Pas mana enak ya blas ra eling. Disebut-sebut opone ono iwak-iwake ta. Matur suwun.
Ya, sifat manusia sih Yang ketiga tadi Yang ketiga adalah waspada. Harus waspada. Was, waspada dengan segala macam yang akan terjadi yang akan terjadi yang ada yang bahkan yang baru terjadi. baru terjadi. Kalau masa lalu atau nggak usah lah Masa lalu udah tutup lah beratnya. dan untuk kalau masa lalu kan untuk kita belajar lebih bagus lagi. Dan kalau ajaran Semar yang terakhir itu waspada dari segala macam hal. Dari ya mungkin pemikirannya lebih simpel juga. Harus kita waspada bukan melihat jauh masa depan. Satu hari ini aja yang dilihat, satu hari ini. Kan satu detik pun kita nggak akan pernah tahu. Ya, satu hari ini yang kita jalani ini. Kalau kita berpikir sedikit maju ke masa depan, mungkin kalau ke ajaran Semar sih terlalu ngoyo atau terlalu nggak percaya pada Gustine kan. Iya. Udahlah, jangan masa depan boleh direncanakan, tapi nggak usah dikhawatirkan. Pasrah kemawon. Kita tinggal menjalani. Masalahnya yaitu, ya mungkin umur kan nggak ada yang tahu kan. Bisa kita mengetahui, cuman kan nggak bisa merubah. Nah itu, kita hanya ya mungkin bahasane itu hati-hati lah. Iya, waspada ya itu tadi. Hati-hati atau waspada. Ya itu hanya itu konsep ketuhanannya dan kepertuhanan Tuhan atau yang dibawa konsep-konsep yang dibawa oleh Semar. Dan yang ya memang Semar ini melambangkan paradok. Dia menghidupi sekaligus membunuh. Dia kelihatan seneng tapi sebenarnya sedih. Dia kelihatan nangis ternyata ketawa. Kelihatan sepuh tetapi kok punya kuncung kayak anak-anak. Nah, semuanya serba samar, serba misterius. Kelihatan biasa aja tapi sakti. Nah, mungkin ya kalau kita bahas besok-besok lah tentang kesaktian Semar yang mungkin ada apa ya filosofinya yang bermanfaat lah bagi kita, kesaktian atau kedikdayaan Semar. Oke, sampai sini dulu. Iya cukup Pak. Ya. Oke, untuk tentang pembahasan filosofi Yai Semar kita cukup sampai sini dulu. Mungkin ada episode selanjutnya yang membahas tentang kesaktiannya Yai Semar. Nanti juga ada pembahasan tentang Sabdo Palung juga. Dan mungkin ada nanti ya kita masuk ke itulah, ada cerita atau sejarahnya atau apa ya, ini tentang Murwokolo atau tentang apa ini ruwatan. Iya, jadi tradisi ruwatan yang diceritakan oleh itu ada lakon tentang ini Sadewa yang meluari atau apa ini ini kalau tradisi ruwatan ini yang masuknya ke apa Dewi atau Durgandini. Iya, istrinya Bathara Guru yang dikutuk itu menjadi raksasa. Menjadi raja setan itu. Iya. Ya mungkin nanti
kita bisa masuk ke cerita atau apa tradisi ruwatan yang Murwokolo ya. Murwokolo yang itu kalau di serat yang menulis sih Ronggo Warsito sih, Serat Sudomolo atau Serat Sudomolo itu tentang Sadewa yang membebaskan kutukannya Betari Durga yang asal mulanya itu istri dari Manikmaya atau Bathara Guru itu. Dan nanti juga masuk ke cerita lahirnya Bathara Kala juga. Ya, mungkin kedepannya bisa kita angkat ceritanya. Kayaknya makin seru tentang ini Bathara Kala, kan masih banyak anak-anak muda yang belum tahu kan tentang Iya. Bathara Kala. Katanya gerhana bulannya dimakan Yang Bathara dimakan Kala. Bathara Kala. Terus ada yang kayak salah milih hari pas pernikahan atau apa juga, ada yang meninggal itu juga dimakan Bathara Kala. Nanti kita bahas tentang itu. Iya, memang itu lakon-lakon yang sakral dan itu nggak main-main, itu Iya, memang sangat sakral sekali. Memang kalau diremehkan ya, emang itu yang terjadi, nggak bisa diremehkan. Nggak bisa. Dipercaya nggak percaya, tapi bisa terjadi. Ya itulah kehebatannya Jawa. Jawa. Nah, ya udah, sampai di sini dulu tentang video pembahasan filosofi Yai Semar. Besok lanjut lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.